Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Ini saya ditemani oleh salah satu kepala sekolah dari Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Heri. Ya, kebetulan beliau adalah kepala sekolah di SMA Negeri 1 Papadilan. Ya, Pak Heri, mohon maaf ya. Hari ini saya minta waktunya Pak Heri sebentar untuk menanyakan terkait kebetulan dalam tugas kami itu ada demonstrasi kontekstual, yaitu tentang materi dilematika etika dan juga bujukan moral, Pak Heri. Mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Heri. Mohon waktu dan kesediaannya. Ya, siap Pak Heri. Untuk yang pertama Pak Heri, selama ini Pak Heri, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Kalau di sekolah biasanya yang sering kita hadapi adalah dilema etika. Dilema etika tuh ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, moral, kode etik, aturan, itu bagian dari dilema etika. Ya dimanapun pasti akan kita temui hal-hal seperti itu. Kalau di pengalaman saya, di sekolah saya, dan hampir di semua sekolah saya rasa sama. Ketika Bapak Ibu guru tidak sesuai dengan aturan, contoh spesifiknya datang terlambat atau masuk kelas terlambat, itu kadang-kadang guru tidak paham kalau itu berbenturan dengan etika, dengan standar moral, dengan aturan. Nah, kita sebagai kepala sekolah berusaha untuk mengingatkan dengan cara tadi kita panggil baik-baik, kita sampaikan bahwa Bapak Ibu guru sebisa mungkin menjadi teladan, menjadi contoh buat peserta didik. Kalau kita menyuruh anak-anak tidak terlambat, ya kita jangan terlambat. Selama ini nih Pak Heri, bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Heri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan, seperti yang tadi Pak Heri ceritakan masalah itu tadi. Sama ketika dua kepentingan berbeda dibenturkan dalam satu waktu, maka harus diambil satu kebijakan. Kalau di sekolah kadang-kadang Bapak Ibu guru izin ada kepentingan pribadi, tapi tidak pada saat itu juga ada jam mengajar misalkan. Maka kita sebagai pemimpin yang mengambil kebijakan, kalau ada kepentingan pribadi silakan, tetapi jangan tinggalkan kepentingan kedinasan seperti mengajar gitu ya. Jadi tanggung jawabnya itu tanggung jawab mengajar yang Bapak Ibu guru silakan berikan tugas, tapi dipantau tugasnya. Dipantau sekarang bisa melalui daring ya, kegiatan siswa itu bisa kita pantau melalui daring. Ya Pak Heri, mengenai dilema etika yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan, biasanya langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak Heri lakukan dalam mengambil sebuah keputusan ini? Ya tadi kalau yang terkait dengan dilema etika, biasanya saya melihat proporsinya. Kalau Bapak Ibu guru melanggar hal-hal yang sifatnya tidak disengaja, terlambat karena bannya bocor, itu kan tidak disengaja. Nah, kebijakannya juga ya kita akan lebih persuasif lah. Cuma kalau sudah dilakukan berkali-kali dan asalnya ya latar belakangnya tidak sesuai, artinya disengaja gitu ya, disengaja, maka tindakannya ya represif ya, bisa dengan peringatan, bisa dengan teguran lisan, bisa dengan teguran tertulis, paling prosedurnya seperti itu. Pak Heri, punten nih, kalau hal-hal apa saja yang selama ini Pak Heri anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika etika ini? Yang menurut saya efektif, kita membuat kesepakatan. Kalau di siswa ada kesepakatan kelas, kalau saya di Bapak Ibu guru saya buat kesepakatan sekolah, kesepakatan Bapak Ibu. Ini lebih efektif. Nah kalau ini Pak Heri, kalau tantangannya Pak Heri dalam pengambilan keputusan untuk dilematika etika ini apa? Tantangannya apa biasanya dari kepala sekolah ini? Biasanya lebih banyak ke apa ya? Kalau Bapak Ibu guru kan belum paham terkait dengan ketika sudah buat aturan dilanggar, dilarang, tidak sesuai dengan aturan tadi, Bapak Ibu kadang-kadang lupa dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, kita tugasnya mengingatkan. Ya Pak Heri nih, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilematika etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan, dan bentuk prosedurnya seperti apa dalam menyelesaikan kasus ini? Tergantung kasusnya ya. Kalau yang urgensi ya
kita selesaikan secepatnya, biasanya langsung di tempat, langsung kita bangun. Kalau yang sifatnya masih bisa kita tunda, besok kita tunda. Makanya tergantung urgensinya sih. Kalau memang betul-betul urgent harus segera ya kita. Nah, terus tahapan prosedurnya juga sama. Kalau masih dalam batasan hal yang wajar, paling kita personal saja, menggunakan persuasi. Cuma kalau sudah berkali-kali, ya lebih dari persuasi, sampai ke represi mungkin. Kalau ini Pak Heri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Pak Heri dalam mengambil keputusan, terutama kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak Heri? Ya, yang mempermudah itu sebenarnya sih kerjasama dengan Bapak Ibu Wakasek. Ya, ini Pak Heri, punten ini untuk terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Heri, pelajaran apa yang dapat Pak Heri petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak Heri? Ya, sebenarnya gini, kalau pelajaran yang paling berharga itu adalah ketika kita punya banyak teman, punya banyak rekan kerja, ternyata berbeda-beda. Maka kalau di siswa ada pembelajaran berdiferensiasi, sama kita di guru juga sama. Ternyata guru memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda-beda, jadi kita harus ya tidak memperlakukan yang sama. Jadi saya berpikir bahwa inilah pelajaran yang paling berharga, bahwa karakter manusia itu memang berbeda-beda dan kita harus juga memperlakukannya secara berbeda-beda. Iya. Terima kasih Pak Heri. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah Pak Sukisna. Silakan. Iya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktu sebentar untuk mau ini Pak, wawancara terkait pengambilan keputusan di dalam sekolah terkait dengan dilematika etika yang sering terjadi dalam rangka pembelajaran ataupun keputusan-keputusan penting yang terjadi di sekolah. Silakan. Pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah Pak? Oke, kasus dilema etika terkait guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang etika yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu yang bersangkutan itu masuk tidak bisa jam 7, jadi jam 8 baru masuk. Nah, Tidak tentunya tepat waktu ya Pak? ya tentunya kan kita harus mengidentifikasi ada masalah apa kok sampai tidak bisa jam 7, yang lainnya bisa sebelum jam 7, yang bersangkutan selalu di atas jam 7, rata-rata sebelum jam 8. Nah tentunya saya selaku pimpinan di SMA 1 mengambil langkah-langkah, yaitu pertama melakukan pengamatan ya. Karena ditemukan baru sekali, kan kita amati lagi apakah hari berikutnya sama, kita amati. Setelah kita amati ternyata polanya sama, maka kita lakukan pemantauan, baik pemantauan di sekolah maupun pemantauan aktivitas di rumah. Setelah itu kita lakukan supervisi yang diantaranya dilakukan dengan metode coaching dengan kita. Oh iya. Nah dari prosedur atau langkah-langkah yang tadi Bapak lakukan Pak, adakah selama ini keputusan ataupun hal apa saja yang membuat Bapak itu anggap itu efektif Pak dalam menangani kasus ini? Kalau yang paling efektif, karena dilema etika itu pegawai yang bersangkutan ada dua sisi yang bertabrakan ya. Yang bersangkutan sebenarnya ingin disiplin, ingin agar dianggap sebagai pegawai yang taat aturan, tetapi ada etika di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Karena ternyata setelah diidentifikasi yang bersangkutan di rumah itu harus merawat orang tuanya kan gitu, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Ada dilema etika yang terjadi. Iya, ingin disiplin, mengikuti aturan, tetapi di rumah juga ada orang tua kan satu-satunya, ya kalau satu-satunya otomatis ya ada etika antara anak dengan orang tua kan begitu ya, harus patuh ke orang tua gitu. Jadi pasti itu dialami bersangkutan. Betul Pak. Nah tantangannya apa Pak dalam menyelesaikan kasus ini dengan menghadapi pegawai yang seperti itu Pak? Tantangan yang dihadapi apa Pak? Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bisa
membuat yang bersangkutan lebih panggilan berangkat, tetapi tidak mengesampingkan kewajiban di rumah sebagai anak. Nah Pak, untuk penyelesaian kasus-kasus seperti yang terjadi yang Bapak ceritakan tadi itu biasanya ada waktu-waktu khusus atau langsung diselesaikan di hari itu juga Pak? Untuk biasanya permasalahan yang terjadi di sekolah itu Pak? Karena kalau permasalahan yang tadi saya sebutkan itu agak kompleks, artinya menyangkut masalah permasalahan di sekolah dan di rumah, maka tentunya tidak bisa langsung diselesaikan hari itu juga, melainkan Perlu waktu ya Pak ya? perlu waktu, perlu kita ngobrol, pembinaan khusus, melakukan coaching, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Pak biasanya? Kalau faktor-faktor yang membuat saya bisa menyelesaikan adanya kasus dilema etika, yaitu dari faktor internal, itu ada bantuan dari rekan kerja yang bersangkutan yang kooperatif menyampaikan permasalahan yang bersangkutan, kemudian kita dibantu oleh teman dekat yang bersangkutan, kita melibatkan arsiparis atau kepala TU kalau yang bersangkutan berstatus sebagai tenaga kependidikan, kemudian kita juga melibatkan Wakasek. Ini Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak anggap yang dapat dipetik dari Bapak terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Oke, pelajaran yang dapat saya petik adalah satu, secara pribadi saya bisa introspeksi diri, ternyata apa yang kita lakukan itu tidak bisa berdiri sendiri mengambil keputusan, melainkan perlu bantuan pihak lain atau orang lain, terutama rekan kerja, dikarenakan sesuatu yang kita lakukan kalau hanya sendiri seolah-olah itu benar menurut diri, tapi ternyata belum tentu benar menurut pihak lain. Sehingga perlu adanya kritik saran dari yang lain. Salam.